teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ispan Ruan Saputra Samalisa. Saya Nosa Melawati, Kami mahasiswa Universitas Kristen Indonesia. program studi Pendidikan Fisika Angkatan Angkatan 2018. Kami akan memaparkan media pembelajaran kami tentang fluida statis. Selamat menyaksikan. Oke, baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang fluida statis. Di mana kita tahu fluida statis adalah zat yang dapat mengalir dalam keadaan diam. Nah, adapun dua jenis zat yang termasuk dalam fluida statis. Yang pertama, zat cair, yang kedua, zat gas. Nah, bahkan adapun sifat-sifat fluida, pertama itu kita bisa mengalami perubahan bentuk, kedua bisa mengalir, dan terakhir memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Di sini massa jenis, di mana massa jenis merupakan suatu ukuran kerapatan suatu benda dan didefinisikan sebagai berat suatu benda dibagi dengan volumenya. Nah, semakin besar massa jenisnya, maka benda tersebut memiliki kerapatan yang besar. Nah, di sini teman-teman kita melihat persamaan di mana Rho sama dengan M per V. Nah, keterangannya Rho itu massa jenis, M itu massa, dan V itu volume. Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat ada gambar di mana ini contoh massa jenis. Nah, dari gambar ini saya akan menjelaskan bahwa minyak akan selalu mengapung di atas permukaan air dikarenakan massa jenis minyak lebih kecil daripada massa jenis air. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kita dapat simpulkan bahwa semua benda atau objek yang memiliki massa jenis lebih besar dari massa jenis air, maka selalu tenggelam. Nah, ini teman-teman. Contohnya air yang di bawah, terus minyak yang di atas gitu. Seperti itu. Nah, masuk kita ke tekanan, di mana definisi tekanan menyatakan bahwa tekanan berbanding terbalik dengan luas bidang di mana gaya bekerja. Untuk gaya yang sama, luas bidang yang kecil akan mengalami tekanan yang lebih besar. Kebalikannya teman-teman, tekanan yang besar lebih mudah merusak bidang daripada tekanan yang kecil. Di sini kita lihat definisinya, di mana tekanan yang didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dibagi dengan bidang itu. Nah, di sini ada rumus persamaannya di mana P sama dengan F per A. Keterangannya P itu tekanan, F itu gaya, dan A itu luas. Nah, di sini ada contoh soal tekanan teman-teman. Contoh pertama, sebuah buku berada di atas meja dengan luas alas 120 cm, berat 2 kg. Pertanyaannya, berapakah tekanan buku tersebut terhadap meja? Nah, kita lihat di sini pertanyaannya apa? Dia menanyakan berapa tekanan buku gitu. Jadi kita tinggal masukin yang diketahui itu massa 2 kg. Gravitasi kita udah tentukan nilainya 10 meter per sekund kuadrat, dan luasnya kita udah tahu 120 cm, kita ubah ke meter menjadi 1,2 meter kuadrat. Nah, ditanya itu berapa tekanan, jadi simbolnya itu P. Nah, kita masukin rumusnya P sama dengan F per A. Nah, kita ubah lagi menjadi P sama dengan M kali G per A.
Nah, di sini kita tinggal masukin angkanya, di mana M itu 2 dan G itu 10 per A itu ya 1,2. Nah, maka hasilnya 16,667 Newton per meter kuadrat. Nah, kita masuk ke tekanan hidrostatis. Pertama, tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri. Kedua, gaya gravitasi menyebabkan zat cair dalam suatu wadah selalu tertarik ke bawah. Maka tinggi zat cair dalam wadah, makin berat zat cair itu sehingga makin besar tekanan yang dikerjakan zat cair pada dasar wadah. Di sini kita bisa melihat rumus tekanan hidrostatis, di mana rumusnya rho H sama dengan rho kali G kali H. Nah, ini keterangannya teman-teman, di mana rho itu massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. G itu gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. H itu tinggi, satuannya meter. Nah, di sini kita melihat bahwa ada soal tentang tekanan hidrostatis, di mana soal itu menyatakan suatu wadah berisi raksa, massa jenisnya 13.600 kg per meter kubik. Nah, ketinggiannya 76 cm. Pertanyaannya teman-teman, berapa tekanan hidrostatis yang bekerja pada dasar wadah itu? Nah, kita tinggal diketahui rho massa jenis, diketahui massa jenis 13.600 kg per meter kubik. Tinggi 76 cm, kita ubah ke meter menjadi 0,76 meter. Ketinggiannya, gravitasinya 10 meter per sekon. Kita udah tahu kan tentu nilai dari gravitasi teman-teman, kita tinggal masukin aja. Nah, kita tinggal masukin rumusnya seperti yang tadi saya jelaskan, di mana rho H sama dengan P dikali rho dikali G dikali H. Nah, kita tinggal masukin angkanya teman-teman, di mana nilai rho itu 13.600 dikali 10 dikali 0,76. Nah, maka hasilnya 103,360 Newton per meter kuadrat. Nah, adapun hukum Pascal, di mana tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Di sini ada persamaannya, bahwa F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, kita lihat dari segi gambar, di sini ada dongkrak hidrolik. Nah, dari gambar ini saya akan menjelaskan bahwa dongkrak hidrolik terdiri dari bejana yang dengan dua kaki, di mana kaki 1 dan kaki 2 yang masing-masing diberi pengisap. Nah, maksud dari pengisap ini teman-teman F1 sama F2 gitu. Nah, dari pengisap 1 memiliki luas penampang A1. Yang A1 ini teman-teman yang dekat F1 atau lebih kecil, dan pengisap 2 memiliki luas penampang A2 atau lebih besar. Nah, bejana diisi dengan zat cair atau oli. Dari gambar ini kita tentukan bahwa di dalam ini ada zat cair, yaitu oli. Kita tentukan oli lah. Nah, jika pengisap 1 kita tekan dengan gaya F1, maka zat cair akan menekan mengisap 1 ke atas dengan gaya PA1, sehingga terjadi keseimbangan pada pengisap 1 dan berlaku.
Nah, setelah kita tekan satu ini teman-teman, maka terjadi keseimbangan. Nah, di mana rumusnya PA1 sama dengan F1 atau P sama dengan F1 dibagi A1. Sesuai dengan Pascal bahwa tekanan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Seperti itu teman-teman. Nah, kita sudah melihat contohnya. Jadi contoh ini akan dijelaskan teman saya itu Nosa Melawati. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Ispanwan Saputra, yaitu saya akan menjelaskan contoh soalnya. Di mana soalnya itu luas penampang dongkrak hidrolik itu masing-masing 0,04 meter kuadrat dan 0,10 meter kuadrat. Nah, jika gaya masukan adalah 5 Newton, berapa gaya keluaran maksimum? Penyelesaiannya, yang pertama kita lihat dulu apa yang sudah diketahui, di mana di situ A1-nya sama dengan 0,04 meter kuadrat, A2-nya 0,10 meter kuadrat, F1-nya sama dengan 5 Newton. Yang ditanya adalah F2-nya. Di mana rumusnya di sini adalah F1 sama dengan A2. F1 per A1 sama dengan F2 sama dengan A2. Langsung kita masukin teman-teman yang sudah diketahui. 5 per 0,04 sama dengan F2 per 0,10. Di mana dapat hasilnya 125 sama dengan F2 per 0,10. Jadi F2-nya sama dengan 125 dikali 0,10 sama dengan 12,5 Newton. Selanjutnya itu adalah aplikasi hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu pompa hidrolik, yang kedua dongkrak hidrolik, yang ketiga mesin hidrolik pengangkat mobil, yang keempatnya itu rem hidrolik, yang kelima tensimeter, yang keenam itu adalah alat pres hidrolik. Selanjutnya itu adalah hukum Archimedes. Nah, di mana itu gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, dari persamaannya adalah FA sama dengan Rho dikali G dikali V, di mana diketahui di sini Rho adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik, sedangkan G adalah gravitasi, satuannya meter sekund kuadrat, dan V adalah volume. Di sini tuh ada gambar, coba teman-teman perhatikan bahwa di atas akan terlihat bahwa sebagian zat cair naik ke atas ketika ada benda dimasukkan ke dalamnya. Nah, jika delta F itu menyatakan volume zat cair yang dipindahkan oleh benda, maka zat delta F itu akan sama sesuai dengan volume benda yang dicelupkan. Nah, jadi itu berat gaya apung sama dengan berat gaya zat cair yang dipindahkan oleh benda. Di sini itu ada perbedaan gaya mengapung, melayang, dan tenggelam. Nah, seperti yang terlihat pada gambar yang pertama itu, kita dapat melihat posisi bendanya itu sebagian di atas permukaan, sebagian lagi di dalam air. Sedangkan gambar yang kedua itu semua bagian berada di dalam zat cair tetapi tidak menyentuh dasar wadah. Yang ketiga itu semua bagian berada di dalam zat cair dan menyentuh dasar wadah. Nah, dari massa jenisnya itu yang mengapung itu, massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Sedangkan yang melayang, massa jenis benda itu lebih kecil sama dengan massa jenis zat cair. Yang ketiga itu yang tenggelam, massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis zat cair. Di sini ada contoh soal Archimedes, di mana soalnya massa jenis air laut 1025 kg meter kubik. Hitunglah volume batu yang tercelup ke dalam air laut yang dipindahkan oleh batu sebesar 2 Newton. Nah, yang pertama itu kita cari dulu yang sudah diketahui. Yang pertama, Rho air lautnya sama dengan
1025 kg meter kubik. W air lautnya 2 Newton, dan G-nya itu gravitasinya 9,8 meter sekon kuadrat. Yang ditanya adalah V batunya. Dari penyelesaiannya itu kita dapat melihat persamaan berat air laut, di mana itu sama dengan W, sedangkan gaya apung FA sama dengan Rho kali G kali V. W sama dengan F kali A. Jadi dapat kita menyatukan dari persamaan di atas. W itu sama dengan Rho kali G kali V. Jadi W itu sudah diketahui adalah 2 Newton sama dengan 1025 dikali 9,8 dikali F, karena F itu belum diketahui. Kita dapat menyelesaikan dari contoh soal ini. Kita dapat melihat bahwa persamaan dari berat air laut itu W sama dengan M kali G. Sedangkan gaya apung adalah FA sama dengan Rho kali G kali F. Sedangkan persamaan dari gaya apung adalah FA sama dengan Rho kali G kali V. Jadi W itu sama dengan F kali A. Jadi persamaan W sama dengan Rho kali G kali V. Kita dapat memasukkan angka yang sudah diketahui, di mana itu 2 sama dengan 1025 dikali 9,8 dikali V, karena V itu adalah yang dicari. Jadi dapat hasilnya V itu sama dengan 199,1 cm kubik. Selanjutnya itu adalah tegangan permukaan, di mana itu penjelasannya gaya yang diakibatkan oleh suatu benda yang bekerja pada permukaan zat cair sepanjang permukaan yang menyentuh benda itu. Nah, rumusnya itu gamma sama dengan F per D, di mana D itu sama dengan 21. Keterangannya suatu tegangan permukaan itu sama dengan Newton per meter. F sama dengan gaya tegangan permukaan, gamma adalah tegangan permukaan, dan D adalah panjang permukaan. Selanjutnya yaitu adalah kapilaritas, di mana itu kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair di dalam pipa kapiler atau pipa sempit. Kapilaritas ini dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adesi antara zat cair dan dinding kapiler. Dari gambar yang sudah terlihat, kita dapat melihat permukaan air dalam pipa akan naik. Jadi itu hasilnya jika kita mencelupkan pipa tersebut ke dalam bejana berisi air raksa, permukaan air raksa dalam tabung itu akan turun atau lebih rendah daripada permukaan air raksa dalam bejana. Dari gambar yang sudah terlihat di sini itu kita dapat melihat bahwa permukaan air dalam pipa akan naik. Hasilnya jika kita mencelupkan pipa tersebut ke dalam bejana berisi air raksa, permukaan air raksa dalam tabung akan turun atau lebih rendah daripada permukaan air raksa dalam bejana. Nah, gejala ini itu yang disebut dengan gejala kapilaritas. Jadi itu gejala kapilaritas dipengaruhi oleh adanya kohesi dan adesi. Nah, dari gambar ini itu kita dapat melihat air dalam pipa kapiler itu naik karena adesi antara partikel air dengan kaca lebih besar daripada adesi antar partikel airnya. Berbeda dengan air raksa. Adesi air raksa ini dengan kaca lebih kecil daripada kohesi antar partikel air raksa. Nah, oleh karena itu, sudut kontak antar air raksa dengan dinding kaca akan lebih besar daripada sudut kontak air dengan dinding kacanya. Baik teman-teman, mungkin teman-teman bingung bahwa apa sih itu adesi dan kohesi. Jadi saya akan menjelaskan bahwa itu adesi itu adalah gaya tarik-menarik antar partikel tak sejenis, sedangkan kohesi itu adalah gaya tarik-menarik antar partikel sejenis. Nah, di sini tuh ada persamaan dari kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa kapiler, yaitu H sama dengan 2 gamma cos theta per Rho dikali G kali R. Nah, keterangannya di sini itu adalah H adalah kenaikan
penurunan permukaan zat cair dalam pipa, sedangkan gamma tegangan permukaan, theta adalah sudut kontak, sedangkan rho adalah massa jenis zat cair yang satuannya itu kilogram meter kubik, G itu percepatan gravitasi meter sekon kuadrat, dan R itu adalah jari-jari pipa kapiler. Nah, di sini itu ada contoh soal. Kita dapat melihat contoh soalnya itu jari-jari sumbu kileum pada tanaman adalah 1,0 dikali 10 pangkat min 5 meter jika tegangan permukaan air 72,8 dikali 10 pangkat min 3 Newton per meter, sudut kontak 0 derajat, dan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat, maka tinggi kenaikan air pada pembuluh akibat adanya kapilaritas adalah. Nah, di sini itu kita lihat apa yang sudah diketahui, di mana itu yang diketahui yang pertama R adalah 1,0 dikali 10 pangkat min 5, dan gamanya adalah 72,8 dikali 10 pangkat min 3 Newton per meter, sedangkan rho-nya adalah 1000 kg meter kubik. Nah, rho yang 1000 ini adalah ketetapan dari nilai dari rho air. Sedangkan tetanya adalah 0 derajat dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kita dapat menyelesaikan dari persamaan ini seperti persamaan yang sudah dijelaskan tadi, bahwa H itu persamaannya adalah H sama dengan 2 gamma cos theta per rho kali G kali R. Jadi kita itu tinggal masukin angka-angka yang sudah diketahui. Jadi sesuai dengan rumus yang sudah dijelaskan, yang dicari adalah H-nya. Jadi hasil dari H-nya adalah 1,456 dikali 10 pangkat min 5 meter. Di sini itu ada contoh kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu minyak tanah naik melalui sumbu kompor. Yang kedua, air meresap ke atas tembok. Yang ketiga, menyebarnya tinta pada permukaan kertas. Selanjutnya itu adalah viskositas. Viskositas adalah pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan. Rumusnya itu adalah F besar F kecil sama dengan N6 V dikali eta atau efisiensi dikali R dikali V. Di sini tuh ada contoh soal viskositas. Sebuah kelereng dengan jari-jari 0,5 cm jatuh ke dalam bak berisi oli yang memiliki koefisien viskositas 110 dikali 10 pangkat min 3 Newton kali sekon per meter kuadrat. Tentukan besar gesekan yang dialami kelereng jika bergerak dengan kelajuan 5 meter per second. Nah, diketahui di sini itu adalah R sama dengan 0,5 cm. Kita ubah ke meter, yaitu 5 kali 10 pangkat min 3. Etanya sama dengan 110 dikali 10 pangkat min 3 NS kali meter kuadrat. V-nya sama dengan 5 meter per second. Yang ditanya adalah F besar F kecilnya itu sama dengan, sesuai rumus yang sudah dijelaskan tentang viskositas, kita tinggal memasukin angkanya yang sudah diketahui, karena yang ditanya adalah F besar dengan F kecilnya sesuai dengan rumusnya. Jadi kita tinggal memasukin angka-angka yang sudah diketahui. Nah, di sini itu hasilnya 1,65 V dikali 10 pangkat min 2 Newton. Sekian dari penjelasan tentang materi kami, fluida statis. Thank you.